Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara, diberkati Tuhan dimanapun saat ini berada. Sebentar lagi kita akan menyaksikan ibadah online. Kami percaya sekalipun ini ibadah online, tapi saudara tetap serius mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan kami sangat percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali beribadah. Sekalipun secara online, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi kita semua. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, kami berikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Di saat kami menyembah Tuhan, di saat kami memuji Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu, kami akan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Engkau penuhi setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Suaramu, oh Tuhan.
kasih-Mu. Diam di hadirat, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku, kami bersyukur. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusanku, ku hidup dengan kasih-Mu. Diam di sekali lagi katakan ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Amin. Dan indahnya kekudusanku, ku hidup dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, setiap kami Tuhan, ku hidup dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, sekali lagi katakan penuhi kami Tuhan, ku hidup dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Yesus, kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur memuji
Sebab Dia Tuhan yang menjadi pertolongan kita. Sebab Dia Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Dalam keadaan seperti ini kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup sampai hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Yesus. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Kami kagum Engkau. Kami kagum kebaikan-Mu Tuhan. Mari yang di rumah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kami yang luar biasa. Katakan haleluya. 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 Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa Yesus, Engkau yang pegang kendali hidup kami. Engkau yang terus bersama-sama dengan kami. Haleluya Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari panggil nama Yesus. Yesus pegang erat tangan. Dengan iman melakukan pujian ini. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Panggil nama Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Mari sekali lagi katakan Yesus. Yesus. Dan hari Tuhan saja kita sama-sama bangkit berdiri. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Itulah pengakuan kami Tuhan. Engkau alasan selamaku. Sekali lagi dengan puji. Engkau alasan selamaku hidup. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau alasan kami hidup. Engkau alasan kami menyembah. Bahkan saat ini Tuhan kami katakan
kami memuji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan pujian dengan hati bersyukur, katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang Maria katakanku, katakan yes. Mari deklarasikan kau yang percaya selamanya Tuhan. Mari setiap kita yang dimenangkan katakan, Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, engkau kebenaran dunia, masyurlah perbuatanmu yang menyelamatkan hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Haleluya, ya Tuhan yang bertata, pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari sekali kita katakan pujian ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang dingin. Mari yang katakan, Yesus Tuhan, percaya, seluruh semesta sujud, Sebab Akulah kebangkitanmu, kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kemakmuran dan dunia, masyurlah perbuatanmu yang menyelamatkan hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Ya Tuhan yang luar biasa, sebagai gunung batu keselamatan kita, pujilah Engkau Yesus Tuhan. Katakan kau yang percaya, kau yang percaya, seluruh semesta sujud, yes Lord, Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kemakmuran dunia, masyurlah perbuatanmu yang menyelamatkan hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan yang tak tertandingi.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang dengan imanmu katakan tak ada. Kerjaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sama musuh bermenang dengan namamu Tuhan, sorak kemenangan berlomba. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang tak tertandingi, sebab Engkau Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang Kau yang terhebat dalam hidup kami Tuhan. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah. Haleluya. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Jevin Sumampo. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bisa beribadah. Walaupun lewat siaran seperti ini, kita mungkin di rumah masing-masing sedang menyaksikan apa yang kita bisa saksikan saat ini, ibadah pada pagi hari ini. Dan mungkin ada yang lagi sedang terbaring dalam keadaan yang tubuh yang lemah. Percayalah ketika engkau dengar firman Tuhan, engkau bisa beribadah saat ini, engkau bisa dikuatkan Tuhan. Bahkan mungkin ada beberapa di antara keluarga kita, sahabat kita yang sedang menyaksikan tayangan ini dan sedang terbaring di rumah sakit barangkali. Kita percaya kalau kita beriman sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti akan sembuhkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan gereja YHS Church Palu yang sudah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kita bisa bersama-sama. Walaupun keadaan ibadahnya tidak seperti biasanya, sudah beberapa minggu ini seluruh gereja, bukan cuma di kota Palu, bukan cuma di Sulawesi Tengah, bahkan di seluruh Indonesia, kita harus beribadah dengan cara rekaman seperti ini atau live streaming dan tidak berada di gereja karena kita mengikuti anjuran pemerintah supaya kita saling menjaga jarak ya dalam hal social distancing dan physical distancing. Puji Tuhan, itu sebabnya bagus sekali tema gereja kita pada bulan ini ya dicanangkan oleh pimpinan gereja YHS, yaitu tentang responsibility atau tanggung jawab. Karena memang hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita harus memang benar-benar mengembangkan yang namanya tanggung jawab. Kita harus benar-benar mengimplementasikan tanggung jawab kita secara pribadi, keluarga, rumah tangga kita, gereja sebagai bagian dari pada masyarakat bangsa dan negara ini untuk bisa bersama-sama kita melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini yang betul-betul menguras tenaga kita, waktu kita dan lain sebagainya, sehingga benar-benar kita bisa melawan sampai tuntas dan kita semua bisa keluar menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kita bisa juga bersama-sama turut menyelamatkan bangsa negara kita melewati pandemi corona ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Saudara, dan sesuai dengan tema kita pada bulan ini yaitu responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan di mana kita bisa menanggung segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Dan tanggung jawab juga berbicara tentang konsekuensi, yaitu kita siap untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan apa yang sudah kita kerjakan yang menjadi bagian kita atau menjadi tanggung jawab kita. Puji Tuhan. Dan sesuai dengan tema kita pada bulan ini yaitu responsibility, kita akan melihat dari firman Tuhan bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita, apa yang Tuhan kehendaki kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau supaya benar-benar kita menghidupi tanggung jawab itu, supaya benar-benar kita menjalankannya sesuai dengan apa yang Bapa Surga kehendaki bagi kita semua. Baik Bapak Saudara, mari sama-sama kita akan baca dulu firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Mari sama-sama kita lihat ya. Bapak Saudara nanti bisa saksikan bersama-sama dalam tayangan ayat-ayat yang akan kita bacakan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan surga itu sama seperti seseorang yang bepergian jauh. Ia memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Kepada yang seorang yang memberi 5 talenta dan yang lainnya 2 dan yang seorang lagi 1, sesuai dengan kemampuan diri mereka masing-masing. Lalu ia pun berangkat. Maka yang menerima 5 talenta itu pergi dan bekerja dengan talenta itu dan menghasilkan 5 talenta lain. Demikian pula yang diberi 2 talenta menghasilkan 2 lainnya. Namun yang menerima 1 talenta ia pergi menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu datanglah tuan itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang telah menerima 5 talenta mendekati tuannya dengan membawa 5 talenta lain dan berkata, Tuan, 5 talenta telah engkau serahkan kepadaku, lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 5 talenta lain. Kata tuannya kepadanya, bagus sekali hai hamba yang baik dan setia, atas perkara kecil engkau telah setia, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Hamba yang telah menerima 2 talenta juga mendekati tuannya dan berkata, Tuan, engkau telah menyerahkan 2 talenta kepadaku, lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 2 talenta lain. Kata tuannya kepadanya, bagus sekali hai hamba yang baik dan setia. Atas perkara yang kecil engkau telah setia, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Hamba yang telah menerima 1 talenta juga mendekati tuannya dan berkata, Tuan, aku mengenalmu bahwa engkau adalah orang yang keras, yang menuai di tempat engkau tidak menabur dan mengumpulkan dari tempat engkau tidak menebar. Jadi karena takut aku pergi menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihatlah, inilah milikmu, Tuan.
Maka tuannya menjawab katanya, hai hamba yang jahat dan malas, engkau mengetahui bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan mengumpulkan dari tempat aku tidak menebar. Oleh karena itu seharusnya lah engkau menanamkan uangku itu kepada yang menjalankan uang, agar ketika aku datang kembali aku menerima milikku itu beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan serahkanlah itu kepada yang mempunyai 10 talenta. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi dan ia akan berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak mempunyai, maka apapun yang dimilikinya, hal itu akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Amin firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapak Yahweh yang maha baik, yang mengasihi kami, yang membawa kami ke dalam kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bawalah kami untuk mengerti kehendak-Mu, supaya kami bisa mengerjakan tanggung jawab kami. Seperti menjadi tema kami dalam bulan ini, dalam minggu ini, supaya kami benar-benar hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, kami akan siap untuk merenungkan firman-Mu dan hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita sudah baca nas tentang perumpamaan tentang talenta yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, perumpamaan ini dibawa dalam satu pendahuluan bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini dalam kaitannya Yesus sedang menggambarkan. Yesus sedang menampilkan sebuah contoh bagaimana hubungan dalam hal kerajaan surga dengan kita semua orang-orang yang percaya kepada Dia sebagai muridnya. Ayat 14-15 bisa tentang hal kerajaan surga itu diumpamakan, ya. Dibayangkan seperti hubungan antara seorang tuan yang kaya raya dengan para hamba-hambanya. Hamba-hambanya ini kemudian diberikan tanggung jawab oleh tuan yang kaya raya ini, diberikan masing-masing talenta sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kesanggupan mereka. Dan yang paling tahu kapasitas mereka, yang paling tahu kesanggupan mereka, yang paling tahu kinerja mereka, itu adalah Tuhannya sendiri. Karena Tuhannya sudah lama bergaul dengan para hambanya ini. Tuhannya sudah melihat bagaimana cara mereka bekerja. Tuhannya sudah melihat bagaimana mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka sehari-hari. Sehingga ketika Tuhannya hendak pergi ke luar kota, ketika Tuhannya hendak menjalankan suatu pekerjaan yang penting, ya, meninggalkan mereka semua, Dia titipkan kepada setiap hambanya masing-masing dengan talenta mereka, masing-masing dengan kemampuan yang Tuhannya tahu mereka bisa kerjakan dengan bertanggung jawab. Dan dalam cerita ini Tuhannya memberikan kepada seorang hamba yang pertama 5 talenta, kemudian hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang terakhir 1 talenta. Dan ini menunjukkan bagaimana kepercayaan yang Tuhannya berikan kepada mereka masing-masing. Tentunya berbeda sesuai seperti saya katakan tadi, sesuai dengan kapasitas mereka, kesanggupan mereka dalam menjalankan talenta yang Tuhannya berikan. Nah, ukuran talenta itu pada zaman itu, ya, 1 talenta itu gambarnya sekitar 6.000 dinar uang pada masa itu, ya, 6.000 dinar. Nah, kalau dikumpul uang itu 6.000 dinar dikumpul, ya, dalam satu karung barangkali, ya, atau dalam satu box begitu seperti itu. Satu kontainer, kira-kira beratnya itu sekitar 34 kg. Itu yang disebut dengan 1 talenta. 34 kg beratnya dan jumlahnya 6.000 dinar. Nah, uang pada zaman itu 1 dinar itu setara dengan upah seorang pekerja dalam sehari, 1 dinar. Nah, kalau katakanlah secara pukul rata saja, rata-rata average saja kita pakai. Average-nya itu upah pekerja dalam sehari itu adalah, kita ambil gambaran seorang tukang, ya, seperti itu. 1 hari itu 100.000, karena bervariasi, ada yang 80.000, di tempat lain ada yang 100.000, ada yang 120.000, berbeda-beda. Tapi kalau kita pukul rata, kira-kira sekitar 100.000 upah seorang pekerja dalam sehari. 1 dinar upah sehari. Nah, kalau 100.000 dikali 6.000 dinar, ukuran 1 talenta, maka 1 talenta itu setara dengan kira-kira sekitar 600 juta rupiah. Kalau dikonversikan dengan nilai mata uang rupiah kita, ya, 600 juta rupiah. Oh, itu bukan jumlah yang sedikit, ya. Kalau sekarang kita bisa beli mobil, ya kan? Ya, mobil yang berkelas dengan nilai uang sebesar itu. Nah,
Jadi ada hamba yang pertama menerima 5 talenta, berarti dengan kata lain dia menerima sebanyak 3 miliar rupiah. Ya, kalau kita konversikan. Yang menerima 2 talenta berarti dia menerima sebanyak 1,5 miliar rupiah. Dan yang menerima 1 talenta, dia menerima sebesar 600 juta rupiah. Memang berbeda-beda sekali lagi. Karena tuannya tahu kemampuan mereka masing-masing tidak sama. Sehingga tuannya memberikan sesuai dengan pengamatan tuannya. Ya. Dan kemudian tuannya pergi dan tuannya perintahkan kepada mereka, kalian jalankan talenta ini. Nah itu sebabnya pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, ya kita lihat situ ada hal yang pertama kita belajar dari perumpamaan ini, yaitu hal yang pertama adalah menjalankan tanggung jawab. Ya itu ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Setelah tuannya berikan kepada mereka masing-masing talenta, tuannya pergi ke negeri yang jauh. Karena di negeri yang jauh dia akan dilatih menjadi seorang raja di tempat itu. Dia percayakan kekayaannya, dia percayakan tanggung jawab kepada para hambanya dalam bentuk talenta untuk mereka menjalankan talenta itu. Hal yang pertama adalah menjalankan tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, ya. Setiap kita pasti punya tanggung jawab. Namanya manusia yang hidup, manusia yang normal, manusia yang bertumbuh, manusia yang sehat, ya kan? Manusia yang baik itu pasti punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu bahkan dimulai dari anak kecil sampai orang dewasa, bahkan sampai orang lansia pun. Setiap kita pasti punya tanggung jawab. Anak-anak punya tanggung jawab apa? Punya tanggung jawab untuk belajar, untuk sekolah, betul? Bahkan dari TK, dari PAUD pun bahkan sudah ada sekolah tingkat PAUD, di mana mereka mulai diajar untuk belajar. Belajar mengenal lingkungannya, belajar mengenal teman-temannya, belajar mengenal sekolah dan gurunya. Dari tingkat PAUD mereka sudah belajar untuk memikul tanggung jawab. Kemudian diberikan tugas, ya. Anak saya masih kecil, ya kan? Masih kelas PAUD dia, ya. Diberikan tugas sama gurunya. Ya, anak saya sekolah di TK, sebuah TK Kristen yang ada di Kota Palu sini. Dikasih tugas dari gurunya, walaupun cuma lewat media sosial, karena tidak ketemu di kelas, ya kan? Karena semua sekarang ini kan semua lagi stay at home. Jadi dikirim sama gurunya lewat media sosial. Tugas untuk dia kerjakan, ada ayat hafalan, ya, bahkan dari sekolah minggu dikasih ayat hafalan, ya, sama para pembinanya untuk anak-anak sekolah minggu, betul kan? Kita semua ya, pasti dia anak-anak sekolah minggu dikasih ayat hafalan atau mungkin dikasih apa tugas apa seperti itu. Di sekolah juga masih kecil sudah ada tanggung jawab untuk kerjakan PR. Yang SD, yang SMP, yang SMA, bahkan yang kuliah, yang keponakan saya yang sudah kuliah, ya, punya tanggung jawab kerjakan lewat media sosial, mereka mengerjakan tugas mereka. Jadi masih dari kecil kita sudah dibiasakan dengan yang namanya tanggung jawab. Apalagi orang yang sudah bekerja, setelah dia sudah tamat dia bekerja, dia punya tanggung jawab dalam pekerjaannya, di kantornya masing-masing, di instansinya, di perusahaannya masing-masing, ya, atau di toko dan lain sebagainya. Juga kalau dia seorang pengusaha pedagang, ya, seperti kita punya pastor di sini, ya, Pak Pastor Haris seorang pedagang, dia punya usaha yang dia harus kerjakan. Itu tugas tanggung jawabnya dia mengembangkan usahanya. Ya. Dan bahkan sampai orang yang sudah lansia pun itu ada tanggung jawabnya. Para pelayan Tuhan, ya, Pastor Dexon di sini, ya, punya tanggung jawab juga. Bagaimana ya mengatur pelayanan supaya bisa berjalan dengan baik. Pada pagi hari ini kita bisa sama-sama menyaksikan tayangan ini. Ini karena ada orang-orang yang bertanggung jawab untuk itu. Amin. Ya kan? Ada orang-orang yang mau mengambil bagian, menjalankan talentanya, menjalankan tanggung jawabnya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan yang memberikan talenta. Tuhannya kasih talenta kepada setiap hamba-hambanya. Tentunya Tuhannya tahu kemampuan hamba-hambanya. Dan Tuhannya sangat mengharapkan dari talenta-talenta yang diberikan itu harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segala kemampuan kita. Kerjakan tanggung jawab itu, jalankan tanggung jawab itu, ya kan? Nah, Bapak Saudara, karena tidak percuma Tuhannya menuntut mereka untuk menjalankan tanggung jawab. Kenapa? Karena itu bagian yang pertama, menjalankan tanggung jawab. Kalau kita baca di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25, ya, Tuhannya menuntut kepada hambanya, para hambanya, untuk bukan cuma sekedar menjalankan tanggung jawab, tetapi bagian yang kedua yang tidak kalah pentingnya dari bagian yang pertama tadi, yaitu melaporkan tanggung jawab mereka masing-masing. Ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Ya. Oh, kemudian tuannya pulang setelah selesai urusannya di kota yang lain. Ya, dia pulang kemudian dia kumpulkan para hambanya. Ayo semua kalian kumpul dekat sama saya. Setelah saya pergi sekian lama saya kembali. Ya.
Dan sekarang saatnya bagi kalian untuk membuktikan hasil kerjamu. Sejauh mana kinerjamu sampai dengan saat saya datang saat ini. Masing-masing berikan laporan pertanggungjawaban. Masing-masing tunjukkan sudah sejauh mana engkau bekerja sampai saat ini. Dari hamba yang pertama, dipanggil hamba yang pertama. Mana LPJ-mu? Mana laporan pertanggungjawabanmu sebagai seorang hamba yang baik? Datanglah hamba yang pertama. Tuanku memberikan saya 5 talenta. Dan sekarang setelah sekian lama saya menjalankan talenta itu. Dan saya sudah menghasilkan 5 talenta yang lain. Dari 5 talenta yang Tuhan berikan, ditambah 5 talenta yang saya hasilkan, sekarang saya kembalikan kepada Tuanku 10 talenta. Itulah hasil kerja saya. Oh, Tuhannya senang sekali. Tuhan berkata, engkau hamba yang baik. Engkau hamba yang bertanggung jawab. Engkau sudah mengerjakan apa yang kutuntut daripadamu. Engkau mengerjakan talentamu dan menghasilkan sejumlah seperti apa yang kupercayakan kepadamu. 10 talenta engkau serahkan kepadaku. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka engkau pasti akan mendapatkan perkara-perkara yang besar dari Tuhanmu. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nikmatilah berkatmu. Oh, sudah, masuklah hamba yang pertama. Dia sudah lolos, dia sudah berhasil menunjukkan pertanggungjawabannya yang baik di hadapan Tuhannya. Hamba yang kedua datang. Mana LPJ-mu, laporan pertanggungjawabanmu? Tuanku berikan saya 2 talenta. Saya sudah benar-benar bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas. Saya berusaha sebaik semampu-mampunya saya, sesuai dengan kekuatan kemampuan saya, Tuhan. Dan sekarang 2 talenta yang Tuhan berikan, saya bisa menghasilkan 2 talenta yang lain. Sekarang saya kembalikan 4 talenta kepada Tuanku. Apa jawab Tuhannya? Engkau hamba yang baik, hai hambaku. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Sekarang masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan nikmatilah berkat bersama dengan Tuhanmu. Engkau setia dalam perkara kecil, engkau akan menerima perkara-perkara yang besar dari Tuhanmu. Wah, masuklah hamba yang kedua. Tuhannya sangat senang. Dan hamba yang terakhir, Tuhannya punya pengharapan sama. Tuhannya punya ekspektasi kepada hamba pertama, hamba kedua sudah terwujudkan. Mereka bisa bekerja dengan baik. Maka Tuhannya juga punya ekspektasi yang sama kepada hamba yang terakhir. Karena semua dia berikan sesuai dengan kemampuan mereka. Dia punya pengharapan dia akan bisa menikmati hasil dari hamba-hambanya yang sudah bekerja buat dia. Dipanggillah hamba yang terakhir. Mana pertanggungjawabanmu? Datanglah hamba yang terakhir dan berkata, Tuanku, saya tahu Tuanku ini orang yang jahat. Kaget Tuannya. Kenapa kau bisa bilang begitu? Saya tahu Tuanku pergi ke negeri yang lain. Tuanku itu mencari sesuatu yang Tuanku tidak lakukan. Tuanku tidak menebar. Tuanku menuai di tempat di mana Tuanku tidak menanam di sana. Tuanku hamba yang jahat. Makanya oleh sebab itu, talenta yang Tuanku berikan saya cuma kubur dalam tanah. Sekarang saya sudah gali. Nih saya kembalikan lagi. Tetap dengan jumlah yang sama. Apa respon Tuannya? Engkau benar-benar hamba yang jahat. Sebaiknya itu talenta kau kasih sama temanmu, entah yang dapat 2 atau yang dapat 5, supaya mereka menjalankan buat engkau, supaya aku pulang aku bisa menikmati hasilnya lebih daripada yang sekarang engkau kembalikan. Engkau hamba yang tidak bertanggung jawab. Engkau hamba yang menghakimi Tuhanmu. Apa urusanmu menghakimi saya? Masakan seorang hamba bisa menghakimi Tuannya? Ya, apa urusanmu engkau mengatakan saya hamba ya Tuhan yang jahat, di tempat yang lain saya menuai, di mana saya tidak menebar? Apa urusanmu untuk mencari tahu hal-hal seperti itu? Tugasmu adalah menjalankan tanggung jawab, bukan untuk mengadili Tuhanmu, bukan untuk mencari tahu apa yang Tuhan kerjakan. Sekarang para penjaga, para prajurit, tangkap ini hamba yang jahat dan masukkan dia dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat tatapan dan katakan gigi, engkau tidak bertanggung jawab, engkau hamba yang jahat. Semua kita pasti akan dituntut pertanggungjawaban kelak. Ya. Dan hal yang ketiga setelah engkau harus melaporkan pertanggungjawabanmu, Tuhan itu akan mengevaluasi pertanggungjawaban hamba-hambanya. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Akan dievaluasi setiap kita. Sejauh mana kita sudah mengerjakan bagian tugas kita. Sejauh mana itu hamba-hamba bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, semampu-mampunya mereka. Tuhan tidak menuntut mereka harus bekerja di luar kemampuan mereka, tidak. Bekerjalah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena setiap kita diberikan beda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tuhan tidak mengharapkan yang 2 harus mengerjakan seperti yang 5. Tidak. Atau yang 1 harus mengerjakan seperti yang 2. Tidak. Biarlah masing-masing bekerja sesuai dengan apa yang diberikan kepada mereka. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi yang jelas,
engkau harus jalankan itu, engkau akan dimintai laporan pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, engkau akan dievaluasi oleh Tuhan. Oleh Tuhanmu, engkau akan dievaluasi. Baik atau tidak baik kelakuanmu. Bertanggung jawab atau engkau lalai dalam menjalankan apa yang Tuhan berikan kepada engkau. Nah, apa kita belajar dari talenta ini? Ya, coba apa yang kita belajar? Yang pertama kita lihat talenta itu bicara tentang apa? Tuhan yang titipkan dia 6.000 dinar satu talenta, ya kan? Talenta itu bicara tentang harta dunia yang Tuhannya titipkan. Bicara tentang Tuhan, ya Bapa Yahweh, Tuhan kita yang maha baik, melalui anaknya Yesus Kristus, firman yang hidup. Setiap kita oleh karya dan karunia Roh Kudus, ya. Setiap kita dititipkan dengan harta dunia. Ingat, semua yang ada di dunia ini bukan milik kita. Semua kekayaanmu, semua rumah, mobil, pekerjaan, jabatan, kedudukan yang engkau miliki itu bukan milikmu. Itu semua cuma titipan. Istri, anak-anak, suami, itu semua cuma titipan Tuhan. Bahkan yang paling ekstrim, nafas hidupmu, ya, detak jantungmu, itu semua cuma titipan Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan bisa mencabut dan engkau langsung meninggal dunia. Ya, apalagi kita lihat sekarang dengan pandemi COVID-19 ini, yang tadinya kelihatan kemarin sehat, tiba-tiba dengar dia sudah meninggal di rumah sakit. Kenapa? Karena terserang virus. Karena nafas hidup kita pun itu bukan milik kita. Jangan kau bermegah dengan keadaanmu, dengan kehebatanmu, kekayaanmu, kepintaranmu, kekuatanmu, dan banyaknya aset yang kau punya, banyaknya usaha yang kau miliki, jabatanmu yang tinggi. Jangan kau bangga dengan semua itu, karena semua itu cuma titipan Tuhan, yang mana engkau harus kerjakan dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab, dan kau kerjakan untuk memuliakan Bapamu yang di surga. Harus jalankan tugas tanggung jawab itu, dan ada laporan pertanggungjawaban. Kau harus kerjakan dengan sungguh-sungguh titipan Tuhan itu. Engkau harus, apa yang Tuhan berikan kepadamu, harta kekayaan, kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu, waktu, dan semua yang Tuhan berikan kepadamu itu, gunakan itu untuk investasi kerajaan surga. Gunakan itu untuk memuliakan Bapamu yang di surga. Gunakan itu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, seperti hamba yang pertama, hamba kedua, mereka menjalankan titipan Tuhan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena bagi Tuhan, harta dunia, titipan itu cuma perkara yang kecil, tidak ada artinya. Langit dan bumi Tuhan yang punya. Semua makhluk yang hidup Tuhan yang punya. Apapun di dunia ini Tuhan yang punya. Semua kekayaan di dunia ini Tuhan yang punya. Bahkan nanti di surga nanti, ya kan, dindingnya dari batu permata, lantainya dari emas, Tuhan yang punya. Semua kekayaan, semua keindahan Tuhan yang punya. Bahkan kita pun Tuhan yang punya. Makanya semua harta yang Tuhan titipkan kepada kita itu perkara yang kecil bagi Tuhan. Ya kan? Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Itu perkara yang kecil semuanya itu. Yang paling besar adalah hal kerajaan sorga. Itu perkara yang utama, yang terbesar. Sementara semua kekayaan dunia cuma hal yang terkecil di mata Tuhan. Nah, kalau engkau tidak setia dalam perkara yang kecil, engkau terima semua titipan Tuhan, kekayaan, waktu, kesempatan, jabatan, dan semua yang terbaik, tapi engkau gunakan untuk dirimu sendiri, seperti hamba yang ketiga. Dia pendam dalam tanah, dia pakai untuk dirinya sendiri, dia nikmati untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau bekerja buat investasi kerajaan surga. Dia tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengabaikan semua hal yang berurusan dengan pertanggungjawaban kepada Bapa Yahweh di surga. Dia lalai dan tidak bertanggung jawab dengan perkara kecil yang Tuhan titipkan kepada dia. Dia akan dievaluasi. Dan kalau kedapatan tidak bertanggung jawab, maka akan ada tersedia kegelapan yang paling gelap, di mana di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi untuk semua hamba yang tidak bertanggung jawab, yang lalai menggunakan titipan Tuhan dalam hidupnya. Dia gunakan hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk menikmati kesenangan duniawi, hanya untuk menikmati kesenangan dirinya sendiri. Dia tidak pernah menggunakan waktunya untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak pernah menggunakan hartanya untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak pernah mempergunakan jabatannya untuk memuliakan Tuhan. Semua yang dia pakai untuk dia pendam bagi dirinya sendiri. Maka dia akan kedapatan sebagai seorang hamba yang jahat. Tetapi kalau dia seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua, dia terima titipan Tuhan, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Waktunya untuk melayani Tuhan, hartanya untuk pekerjaan Tuhan, jabatannya untuk kepentingan kerajaan sorga. Semua dia berikan, bahkan hidupnya, hatinya. Dia mengasihi Tuhan
dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap harta kekayaan yang dititipkan Tuhan kepada hidupnya, dengan segenap apa yang dia miliki, bahkan hidupnya pun dia berikan untuk Tuhan. Maka dia akan kedapatan oleh Tuhannya. Engkau hamba yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara hal yang kecil, atau hal soal titipan dunia ini kepada engkau dengan baik, maka engkau akan menerima perkara yang besar, yang lebih daripada dunia harapkan, yang lebih daripada dunia bisa berikan. Yaitu apa? Bukan cuma keselamatan hidup kekal yang engkau akan nikmati, tetapi kebahagiaan selamat engkau di bumi ini pun engkau bisa rasakan. Sukacita damai sejahtera yang tidak bisa dianugerahkan oleh dunia ini. Engkau tidak perlu mengalami ketakutan karena pandemi corona. Engkau tidak perlu mengalami kecemasan karena virus ada di mana-mana. Engkau tidak perlu merasa, oh saya ini bagaimana, saya ini tidak bisa bikin apa-apa, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya harus kurung di rumah, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana usaha saya, bagaimana dan lain banyak hal, bagaimana yang engkau khawatirkan. Engkau tidak akan pernah mengalami kekhawatiran itu. Karena Bapamu yang di surga tahu kebutuhanmu. Dia mengerti keperluanmu. Dia mengerti keadaan rumah tanggamu. Dia mengerti keadaan usahamu yang sekarang mengalami keprihatinan. Dia mengerti pekerjaanmu. Dia mengerti studimu dan lain sebagainya. Yang apa yang dicari oleh dunia ini, itu hanya perkara kecil bagi Bapa di surga. Kalau engkau pentingkan dulu Dia dalam segala hal, maka segala kebutuhanmu, segala keperluanmu Dia akan penuhi. Dan segala ketakutanmu Dia akan lenyapkan. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mulai sekarang kita menyadari bahwa ada tugas tanggung jawab yang mulia yang diberikan kepada setiap kita. Tuhan Yesus mau pada saat Dia datang pada kali yang kedua, kita semua kedapatan setia. Dan kemudian Yesus berkata kepada kita semua, syabaslah hai hambaku yang setia, semua masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan yang kekal, karena engkau sudah kedapatan bertanggung jawab. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dengan sangat sederhana pada saat pagi hari ini bisa menerangi hati pikiran kita dan membuka iman kita untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk meyakini pertolongan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu menolong dan menyertai kita. Dia berikan Roh Kudus kepada kita untuk apa? Untuk memberikan engkau keberanian dan percaya, untuk memberikan engkau ketenangan dan keyakinan, untuk memberikan engkau kekuatan dan pengharapan bahwa di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Nya yang besar, engkau hidup di sana dan engkau bisa berdiam bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan kekal. Satu saat nanti, bersama engkau di bumi ini pun juga engkau disertai Tuhan, sehingga engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu gentar, engkau tidak perlu bimbang dan khawatir. Engkau menjalani kehidupanmu melewati masa pandemi ini di dalam kekuatan dari Tuhan, dalam ketenangan dari Roh Kudus. Haleluya. Kita berdoa. Mari Bapak Saudara, engkau yang ada di rumah masing-masing, mari engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari engkau buka hatimu bersama-sama. Engkau undang Tuhan Yesus masuk di hatimu, berdiam dan bertata dalam hidupmu. Engkau percaya kalau engkau sudah mengerjakan tugas tanggung jawabmu, engkau mengambil bagianmu masing-masing sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai apapun engkau di dalam marketplace-mu masing-masing. Mari engkau kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan untuk Tuhan, kerjakan untuk memuliakan nama-Nya, kerjakan waktumu, tenagamu, pikiranmu, hartamu untuk investasi kerajaan surga. Permuliakan Bapamu yang di surga. Maka percayalah, Tuhan akan menyertai kau dan menolong kau. Mari kau buka hati. Saya akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang datang kepada kami yang sangat sederhana ini, untuk mengingatkan kami dan menguatkan kami, untuk menyadarkan kami dan memotivasi hidup kami bahwa kami harus bertanggung jawab dengan harta titipan yang kau berikan kepada kami sebagai perkara yang kecil di hadapan Engkau Tuhan. Waktu yang kau berikan kepada kami, pikiran, tenaga, kekuatan, kekayaan, kesempatan dan sebagainya yang kau berikan kepada kami, itu adalah sebagai titipan yang engkau menuntut kami harus bisa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya, dan kemudian kami siap untuk dievaluasi agar kami kedapatan setia dan sungguh-sungguh. Roh Kudus tolong kami, kuatkan, mampukan kami supaya kami bisa menjalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh hati yang dalam roh menyala-nyala melayani Engkau. Terpuji nama-Mu ya Bapa Yahweh di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengar firman-Mu, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami kepada Engkau. Kami percaya semua kami, baik yang ada
di mimbar gereja ini, yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya semua kami oleh kuat kuasa Roh Kudus dikuatkan, diteguhkan, dijaga, dipelihara, dan diberkati serta diselamatkan oleh kemuliaan kasih anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengakhiri firman Tuhan ini mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Baik, Bapak Saudara, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini tangan-tangan kami terangkat kepadamu Tuhan, sebagai tanda kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena kami sungguh percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau turun tangan atas kami Tuhan. Engkau turun tangan atas gereja-gereja-Mu. Engkau turun tangan atas kota kami, atas bangsa kami, bahkan atas dunia ini Tuhan. Sehingga apa yang sedang terjadi sekarang ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup taklukkan. Karena kami percaya setiap apapun di dunia ini sanggup dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sanggup didiamkan dalam nama Yesus. Sanggup dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab itu saat ini kami bersih hati, kami berdoa. Karena kami percaya di mana doa yang sepakat, kami percaya mengandung kuasa yang besar. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan shalom-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Kami percaya melalui kebangkitan-Mu dari antara orang mati, biarlah itu juga membangkitkan setiap kami, membangkitkan semangat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami memperoleh kesehatan, memperoleh kekuatan, memperoleh kesembuhan di dalam nama Yesus. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini sedang positif COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saat ini mereka berada.
baik itu di rumah masing-masing maupun di rumah-rumah sakit, baik yang tidak ketahuan maupun yang ketahuan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya nama Yesus lebih besar daripada apapun Tuhan. Sebab itu kami percaya semuanya takluk di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Akhirnya kami bersama-sama menengadahkan wajah kami kepadamu Tuhan. Dan kami menerima berkat daripadamu, berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Yahweh dan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus yang terus menyertai, memberkati, memakai kehidupan kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dari hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati, disembuhkan, sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.